Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Liani dari semester 5, mata kuliah Psikologi Perkembangan, dosen pengampu Nasihatud Diniyah Jahro MSI. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas presentasi dengan judul Teori Perkembangan Moral Lawrence Colbert. Sebelum memasuki materi, maka dari itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakangnya. Masalah moral merupakan masalah yang sekarang ini sangat banyak meminta perhatian, terutama bagi para pendidik ulama, pemuka masyarakat, dan para orang tua. Tidak henti-hentinya kita mendengar berita tentang tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak seperti yang terjadi di beberapa daerah yang hampir setiap minggu. Diberitakan di berbagai media, baik di media cetak maupun elektronik. Bagi warga ibu kota, bukan suatu hal yang aneh apabila atau melihat anak-anak sekolah melakukan tawuran atau perkelahian antar pelajar. Yang tidak sedikit menimbulkan sejumlah korban. Diperlukan waktu yang panjang dan upaya pendidikan yang sungguh-sungguh untuk mengatasi kondisi ini. Pendidikan dalam hal ini diartikan secara luas, yaitu sebagai upaya untuk mentransformasikan nilai-nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan tertentu dan generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Nah, di sini ada biografi Lawrence Colbert. Lawrence Colbert menjabat sebagai salah satu profesor di Universitas Chicago serta Universitas Harvard. Ia lahir pada tanggal 25 Oktober 1927 di Brownsville, New York, Amerika Serikat, dan meninggal pada tahun 1987, 19 Januari pada usia 59 tahun. Ia terkenal karena karyanya dalam dunia pendidikan, penalaran, dan perkembangan moral. Merupakan pengikut Jean Piaget, karya Colbert mencerminkan dan bahkan memperluas karya pendahulunya. Karyanya telah dimodifikasi oleh sejumlah pakar seperti Carol Gilligan. Colbert masuk ke Universitas Chicago dengan nilai yang sangat tinggi sehingga hanya sedikit mengambil mata kuliah untuk memperoleh gelar sarjana mudanya. Awalnya, ia ingin mengambil psikologi kimia, namun saat ia melihat Piaget yang menjadi tertarik untuk mewawancarai anak-anak dan remaja tentang masalah moral. Semua hasil penelitiannya itu ditulis dalam disertai doktoralnya 1958. Lawrence Colbert lebih menekankan pada perkembangan moral anak remaja. Nah, di sini ada gambar Lawrence Colbert. Bisa teman-teman lihat. Baik, kita lanjut mengenai perkembangan moral. Apa itu perkembangan moral? Nah, moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, kata jamak dari mos yang berarti ada kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, dan akhlak. Nah, perkembangan moral adalah proses pematangan kemampuan untuk mengambil keputusan moral, termasuk pengembangan penalaran moral. Perkembangan moral mencakup nilai-nilai agama dan etika dan mempengaruhi perilaku dan rasa tanggung jawab sosial. Perilaku moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral, kelompok sosial, pikiran, perasaan, dan perilaku yang dikaitkan dengan standar benar atau salah. Di sini ada kelebihan teori moral Colbert. Baik, apa saja kelebihan teori moral Colbert? Di sini, teori ini dapat memberikan kontribusi besar dalam mengoptimalkan pendidikan nilai moral dan sekolah. Teori ini juga mendobrak tradisi sebelumnya yang menganggap moralitas berasal dari luar diri individu. Teori ini melihat moralitas sebagai sesuatu yang terintegrasi dengan diri seseorang dan berkembang dalam urutan yang dapat diramalkan. Di sini juga ada kekurangan teori moral Colbert. Nah, apa saja itu? Mari kita jelaskan dan kita pahami. Nah, di sini yaitu sulit membuktikan korelasi antara perkembangan moral dan sikap moral. Sulit menjelaskan keunggulan moral karena lebih menekankan rasionalitas moral. Tahapan penalaran moral Colbert tidak dapat diterapkan secara seimbang pada laki-laki dan perempuan.
Bukti tidak selalu mendukung kesimpulan bahwa ada tahapan perkembangan moral yang berbeda. Nah, di sini juga ada definisi fase dan asumsi yang menjadi dasar teori ini dianggap memiliki bias budaya dan etnosentris. Dalam praktiknya, alasan tentang benar dan salah lebih tergantung pada situasi daripada aturan umum. Nah, yang terakhir, kekurangannya di sini ada individu tidak selalu mengalami kemajuan melalui tahapan. Di sini ada teori perkembangan moral Lawrence Colbert dalam perspektif. Di sini yang pertama yaitu tahapan moral. Teori Colbert menyatakan bahwa perkembangan moral utama adalah melalui penalaran moral dan tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu prakonvensi, konvensi, dan pasca konvensi. Yang kedua, faktor-faktor lain. Colbert menyatakan bahwa tahap moral bukan satu-satunya penentu perilaku moral, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kesepakatan sosial, persepsi terhadap risiko, dan ketertarikan pada persamaan. Nah, yang ketiga ada tujuan pendidikan moral. Bahwa tujuan pendidikan moral adalah mencapai tahapan keenam, yaitu hati nurani sebagai kiblat tindakan moral. Yang keempat, yang terakhir, yaitu peran keluarga. Apa saja peran keluarganya itu? Yaitu Colbert menjelaskan bahwa memandang bahwa pengaruh utama keluarga pada perkembangan moral remaja adalah diskusi antara orang tua dengan anak mengenai nilai-nilai dan norma. Dalam perspektif pendidikan Islami, teori moral development Lawrence Colbert dapat dikaji melalui teori perkembangan moral berdasarkan antroposentris dan teosentris. Dari bahasan materi yang tadi dapat kita simpulkan bahwa perkembangan moral merupakan perkembangan manusia yang terkait dengan aturan hidup untuk berinteraksi dalam kehidupan sosial, dan titik perkembangan moral pada anak dapat diketahui apabila penalaran, perasaan, dan perilaku pada anak mengenai konsep dasar dan salah mengalami perubahan. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Teori-teori yang berkaitan dengan perkembangan moral antara lain teori kognitif Piaget dan teori Colbert. Di dalam perkembangannya, moral dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang meliputi faktor genetika dan faktor eksternal yang meliputi lingkungan sosial masyarakat, kultural, edukatif, dan religius. Seringkali pada anak terjadi kesenjangan antara pengetahuan moralnya dengan perilaku moral yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor kebingungan, faktor emosi, dan faktor motivasi atau dorongan. Pada kenyataannya, terjadi beberapa pelanggaran moral yang dilakukan oleh anak antara lain yaitu berbohong, kecurangan, mencuri, merusak, dan membalas. Adapun upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam mengembangkan moral anak agar perkembangan moral anak menjadi baik adalah dengan menciptakan komunikasi yang baik, yaitu komunikasi yang aktif antara orang dewasa dan anak, serta menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman.